Biarin suami kita hitam, yang penting selalu ngasih. Biarin suami kita nggak ganteng asal bagi. Biarin suami kita mau pergi 2-3 hari asal sebelum pergi ninggalin. Tuh bang. Karena suami nggak penting-penting banget ibu, yang paling penting adalah tuh. Saya kalau ceramah dikasih kursi perasaan kayaknya udah tua banget. Belum ngomong udah senderan. Kan ciri orang yang tua nggak boleh ngelihat tembok, main senderan. Sama kaki rada ditekuk selonjoran gitu ya, kayak habis pendarahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Allazi faddala bani Adam bil ulumi wal a'mal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al malikul jalal. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wal aqwali wal af'ali wal ahwal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi kulli syai'in fid dunya wal akhirah. Wa salawatillahi ta'ala wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rusulihi wa jami'i khalqihi ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qa'idil ghurril muhajjalin wa syafi'il muznibin wa masyayikhil muqaddimin wasyuhada'i wal awliya'i wal ulama'i was salihin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin min ahli ta'atika ajma'in min ahli samawati wal ardin. Ntar dulu ngapa? Ntar naik. Ya bu, ngaji dulu, lihat biar kelihatan saya kayak orang bener. Siapa orang yang paling benar? Kata guru saya, orang yang paling benar yang matinya husnul khatimah masuk surga. Itu jelas orang yang paling benar di hadapan Allah. Jadi hari ini masih audisi, siapa yang paling benar? Bisa jadi yang benar yang dengerin ceramah. Yang ceramah PA. Bisa jadi yang masuk surga duluan yang dengerin ceramah. Yang ceramah belum jelas. Bisa aja yang ceramah takabur, yang dengerin ceramah tawaddu, sopan. Kira-kira cakepan mana yang tawaddu sama takabur? Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tawaddu. Amin. Ya, saya ceramah dulu nih. Itu di atas. Cakep bener ini. Judulnya apa? Mari kita jaga kerukunan dalam bermasyarakat serta memperkokoh kepedulian dan kebersamaan. Bahasa gampangnya akur. Mari kita jaga kerukunan biar akur. Ya, ini judul kepanjangan. sampai tiga baris kayak penyuluhan. Simpel aja akur. Ya. Kata orang Arab, al-jama'atu rahmatun, kebersamaan itu rahmat. Kita kumpul begini rukun nih, ini jadi rahmat nih. Enggak semua perkumpulan dirahmati oleh Allah, enggak. Yang kumpul begini ada doanya. Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikan kebersamaan kami ini kebersamaan yang dirahmati. Di luar begini belum tentu dapat rahmat. Bisa aja kumpul-kumpul koruptor. Rahmat bukan? Bisa jadi laknat ya kumpul. Benar. Kumpul kira-kira maksiat. Rahmat bukan? Bisa jadi laknat. Kumpul yang begini nih, yang cakep. Tahlil udah, kirim Fatihah buat orang tua kita udah. Tadi baca Maulid udah. Ya. Terus qori udah. Ceramah udah. Berarti kan saya tinggal nutup doa doang.
Siapa yang paling benar nanti, bukan sekarang. Orang yang paling benar yang meninggal dunia husnul khatimah, nggak ada fitnah, masuk surga, itu jelas orang yang paling benar di hadapan Allah. Apakah orang yang takwa yang teriak setiap Jumat, ittaqullaha haqqa tuqatih ya ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Apakah orang yang tiap hari teriak takwa dia paling takwa? Belum tentu. Apakah Haji Akri kelihatannya tiap hari ceramah ini dijamin orang benar? Belum tentu. Kan belum mati. Ya, apa matinya ngap-ngapan? Ya, apakah jedot tiang? Benar. Siapa orang yang paling benar? Nggak ada orang paling benar sekarang. Berapa banyak kita ditipu sama orang yang kelihatannya benar. Datang sopan, minjem surat tanah, dibawa kabur. Datang kelihatannya benar, miring, kita kasih kopi, kita kasih minum, kita kasih duit. Begitu kita tinggal pergi, motor hilang. Kelihatannya benar, ternyata bukan orang. Berapa banyak kita ditipu sama orang yang kelihatannya benar dan pura-pura yang maha benar cuman Allah dengan segala firman-Nya. Ujung kita ngaji pasti kita sebut sadaqallahul, maha benar cuman Allah dengan segala firman-Nya. Kenapa kita begini? Supaya benar. Kenapa kita mulut? Supaya tahu mana yang benar. Saya kalau ceramah di Ustaz, nanti ceramah biar orang kampung saya biar pada benar. Nggak berani saya. Saya aja lagi bingung ini ceramah benernya di mana. Yang maha benar cuman Allah dengan segala firman-Nya. Jadi kita lagi audisi ini. Bisa jadi yang di bawah abang-abang saya, yang dulunya bangor, duluan masuk surganya. Sebab surga neraka bukan haknya MUI. Kalau kita dekat sama kiai, dijamin masuk surga. Belum tentu. Semua hak patennya Allah, surga neraka hak patennya. Masa mudanya Badung bangor, nongkrong di pasar. Apa aja cuma makan punya orang. Ya, ternyata besok beneran dia sama kita. Dia nggak sembahyang, dia nggak ibadah, kok ada di surga? Protes ini. Saya aja yang sembahyang masih bingung lagi, ditimbang-timbang. Ngapa itu dia nggak sembahyang, kok tiba-tiba ada di surga? Emang bener bisa? Bisa. Surga hak patennya Allah. Yang kata kita benar belum tentu kata Allah benar. Ada rahasia Allah. Mudah-mudahan kita kumpul di tempat yang benar. Maulid begini, acaranya benar, kumpul sama orang benar. Nanti kita masuk surga juga dengan orang yang, karena kita lagi diajarin supaya benar. Saya juga nggak tahu bisa begini. Ya kan, emang babanya yang ngajarin benar. Kita kumpul begini, ini bisa jadi yang orang tua kita mau ini kumpulnya begini. Nongkrong di pinggir jalan beresiko, keserempet motor, ketabrak mobil karena nongkrong di pinggir. Belum lagi ada geng motor bisa kehantam celurit karena di pinggir. Adik-adik kita masukin kumpul di dalam masjid, nongkrong di masjid, nggak bakal ketabrak mobil. Karena nggak ada mobil masuk-masuk ke dalam masjid. Supir gila kali dia. Saya kalau ceramah dikasih kursi, perasaan kayaknya udah tua banget. Belum ngomong udah senderan. Kan ciri orang yang tua nggak boleh ngelihat tembok, main senderan. Sama kaki rada ditekuk selonjoran gitu ya, kayak habis pendarahan. Ya, saya kalau ceramah saya nggak mikirin ayatnya kemana, berapa ayat yang saya sampein. Saya ceramah saya sikat aja. Yang penting uang yang udah masuk di saya nggak bisa diambil lagi. Saya mondok di Banten, asli Betawi Bayuran, Pondok Pinang, yang jadi golok Pondok Indah. Karena emang orang Betawi kebangetan baik. Lagi tani dibangun golok dia minggir, bangun apartemen dia minggir. Dibangunin perumahan dia minggir. Akhirnya Betawi pada kumpul di pinggir-pinggir, termasuk saya. Cuman saya ngajinya di Banten. Keluaran Banten itu ada 3. Yang rajin ngaji jadi kiai, yang rajin ngewirid jadi jagoan, ngehikmat dia, yang rajin jejampe jadi dukun. Saya 3-tiganya nggak ada.
Ngaji malas. Belajar, kiai buka kitab saya ngikut, buka kitab, kiai tutup kitab saya ngikut, tutup kitab terus bertahun-tahun. Begitu pulang alhamdulillah bisa buka tutup doang. Jadi jagoan nggak ada nyalinya. Kalau saya ada nyalinya saya nongkrong di pasar. Setiap ketemu jambu busuk saya bejek. Tapi ternyata nyalinya nggak ada. Mau jadi dukun kagak yakin, takut nggak manjur. Akhirnya saya ketemu Parto, ketemu Eko, baru saya jadi pelawak. Ketemu tuh sama Bang Amung, Bang Andi, itu banyak juga teman-teman di sini dulu. Dia masih ngelawak. Kalau saya udah nggak ada yang ngajak. Kalau main topeng, main lenong, diajak juga nggak tega. Oh dia main keroyokan. Iya. Zaman Manori saya dikasih duit, saya kabur dulu. Kalau di Anjungan DKI diajak ngelenong, saya main. Begitu dibagiin duit saya pergi. Nggak enak saya nerimanya. Iya. Kedikitan. Zaman itu saya masih ngetop gitu, zaman itu masih ngetop ya kan, sekarang mah udah ya. Udah banyakkan pemain-pemain baru. Alhamdulillah banyak muludan. Jadi ketolong. Nih beruntung orang tua kita ngajarin yang ngaji, sembayang. Masuk ke masjid, beruntung kita tuanya nggak susah. Masih kecil nggak pernah ke masjid, tua pengen bener ke masjid malu, masih miring di tembok, udah azan juga. Kiai udah ceramah, udah mulai dia masih di pinggirannya berdupu. Karena takut didorong jadi imam. Ya, beruntung orang tua, termasuk saya beruntung punya bapak, di teng-tengnya diajakin tahlil. Asal ada tahlil di teng-teng sama bapak saya. Emak saya udah teriak, ada tahlilan, lo ikut bapak lu buruan, jangan kemana-mana. Buruan ikut bapak lu. Ngapa sih mak? Gua nggak masak. Ntar kalau tahlilan jangan duduk di belakang, kalau muludan jangan duduk di belakang, duduk di depan lurah, depan camat, depan kiai, depan ustadz, kata emak saya. Emang apa sih mak? Lempengan itu makanan banyak. Makanya saya hafal Yasin, bukan ngapalin, sering ngikutin orang tua. Emak saya nyuruh, ntar no ada yang mati lagi, buruan. Iya, asal ada bendera kuning tuh mati kan tuh. Sampai viral tuh, Sumaila ruhi bapak ini bin bapak itu bin bapak ono. Bapak yang ini bin bapak yang ini, bapak yang itu tuh bin bapak yang itu, yang ini, yang itu, yang ono. Al-Fatihah. Wa ila hadrati khususan abina babaji ini bin babaji itu tuh yang kuburannya di belakang musola. Babaji yang belah sono, bapak biji yang belah sono, yang kuburannya udah kealingan tembok. Emang udah kontrakan mulu. Bapak haji yang belah situ tuh, bapak haji yang belah situ tuh, bapak haji yang belah situ tuh, yang kuburannya udah mau dijual anaknya. Beruntung orang tua ngajarin begini nih, muludan. Bisa jadi abang kita biasa aja, besok anak cucu kita jadi orang luar biasa. Sebab kata guru saya, pengen punya anak rajin ke masjid, emak bapaknya kudu rajin ke masjid. Teng-teng tuh anak ke masjid. Kalau anak di teng-teng ke masjid, rajin sembahyang nggak? Sembahyang. Coba anak-anak di teng-teng ke tempat mancing. Kira-kira bisa mancing nggak tuh anak? Tergantung buah-buahnya. Jadi kalau anak nakal tergantung siapa. Kalau nggak ngikutin kelakuan bapaknya, ngikutin kelakuan emaknya. Jadi anak nakal cuma dua, kalau nggak ngikut emaknya, ngikut kelakuan bapaknya. Kalau tiba-tiba tuh anak ngikutin tetangga, kelakuannya bisa jadi bapaknya mampir di situ kali. Numpang buang tai macan kali dia. Makanya maaf dikit aja saya mah. Orang tua kita dulu ngajarin, punya mulut jangan sekata-katanya, punya tangan jangan secomot-comotnya, punya hidung jangan secium-ciumnya. Ini adab nih. Kalau kita pakai ayat ketinggian, bapak kita biar ngajinya nggak tinggi tapi paham, akhlaknya cakep, adabnya bagus, sama saudara akur.
Punya tangan jangan secomot-comotnya, lihat dulu itu punya orang. Main comot aja, marah akhirnya ditangkap. Bener, zaman sekarang otak sama bibir hampir kalah cepet sama jari. Ya ini lakinya lagi ngorok diposting. Lagi ngapain? Lagi sama suami aku. Gitu. Lebih cepat itu yang di sini ke Surabaya nyampe dikirim, padahal ini ngorok belum kelar. Cepat nggak berarti itu? Cepat zaman sekarang ibu. Ya. Makanya benar tadi kata Kiai, saya dengar dari jauh. Bisa jadi kita begini bukan karena kita, karena doanya orang-orang tua kita. Kita sehat panjang umur, punya duit, dianggap orang, punya jabatan. Bisa jadi bukan doa kita, tapi doanya almarhum, almarhumah ibu, bapak, kakek, nenek kita. Makanya kita begini nih, kenapa? Bukan kita doang, emak-emak kita, nenek kita kebagian pahalanya karena anak cucunya kumpul di tempat yang benar, bikin acara yang benar. Amin. Jangan tanggung-tanggung. Sedekain di sini, ingat sebut orang tua biar ngalir terus pahalanya. Pengen punya anak bisa ngaji, emak bapaknya kudu ngaji. Pengen punya anak rajin sholat, emak bapaknya kudu rajin sholat. Pengen punya anak soleh, emak bapaknya kudu soleh. Ini kata begini biasa-biasa aja. Besok anak kita tuh jadi penceramah terkenal. Amin. Liatin sayang, liatin. Dulu saya begitu. Orang tua kita dulu kalau kita ke masjid kita di barisan belakang, orang tua kita di depan. Bayang lagi besok guru kita di depan, kita di belakang, sok paling belakang. Sekarang kita ke masjid udah paling depan. Kenapa? Orang tua kita, guru kita udah pada nggak ada. Berarti kita udah jadi pengganti orang yang dulunya di belakang banget, sekarang udah ke depan. Karena apa? Di depan udah pada nggak ada. Ini adik-adik kita begini nih, kepake ntar. Pelawak nggak semuanya berani begini, Pak Harto nggak berani, Eko nggak berani, ya kan? Akhirnya aku. Karena urusan ngaji mesti belajar nggak berani. Kalau orang ngambil gitar ngarang lagu masih bisa. Ya orang bikin tulisan, ngarang cerpen, ngarang puisi masih bisa. Tapi kalau urusan ngaji, urusan begini nggak ngaji, nggak bakalan berani. Makanya ini lagi dilatih adik-adik saya nih. Hadro, tabok terus hadro, nggak bakal ditangkap polisi. Coba tabok sembarangan, selfie udah jadi. Bener. Ayo adik-adikku sayang. Ini saya lebih contoh ke adik-adik sebetulnya. Oh yang abang-abang saya mah saya nggak yakin. Kelihatannya doang begitu, tapi pikirannya kemana? Yo wazannya mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana. Lam yahtalim qatun taha mutlaqan abada wa matasya aba aslan fi mada zamani ya Rabbi. Minhu dawabu falam tahrabu ama waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani ya Rabbi. Artinya Rasul tidak bermimpi basah dalam tidurnya. Dia tidak menguap pada sepanjang masa ya Rabbi. Binatang melata mendekat karena gembira, lalat tidak melekat hingga pada tubuhnya ya. Balagh maqasidana
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadza min sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata kiai, ini salah satu di antara sekian sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu tidak pernah bermimpi basah dalam tidurnya. Beda sama kita. Kita main di air, ngimpi malamnya, ngompol namanya. Benar. Rasulullah tidak pernah bermimpi basah dalam tidurnya. Karena mimpi basah termasuk min la'bi syaitan, kata kiai, sebagian dari permainan setan. Kita jalan-jalan sama cewek malamnya ngimpi nggak? Normal berarti, ya. Sampai saking normalnya colek banci mimpi. Lalat tidak melekat. Rasulullah tidak pernah menguap sepanjang masa. Kita senderan nguap nggak? Kena AC nguap nggak? Dekat sama kipas angin nguap nggak? Rasulullah tidak pernah nguap sepanjang masa. Beda sama kita. Semua makhluk merapat ke Rasulullah, saking senangnya semua makhluk merapat, termasuk binatang melata dekat sama Rasulullah. Tapi lalat tidak. Kenapa lalat nggak mau mendekat Rasulullah? Karena lalat kotor. Karena lalat kotor. Kalau kita kira-kira nongkrong dilalerin nggak? Ya bu, kita nongkrong gitu laler nyampe nggak? Apalagi 3 kali nguap, wah, udah kayak bau jamban. Lalat nyamperin nggak berarti kita kok kotor. Sedangkan Islam itu agama yang bersih. Al-Islamu nazifun fa innahu la yadkhulul jannata illa nazifun. Islam itu agama yang bersih, nggak bakal masuk surga kecuali orang-orang yang udah Makanya beruntung kita punya orang tua selesai sholat nggak buru-buru bangun. Duduk kita bareng istighfar, astagfirullahaladzim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub, la haula wa la quwata illa billahil alil. Supaya bersih, karena nggak mungkin kita nggak ada dosanya. Angkat tangan yang nggak ada dosanya, nggak bakal berani. Coba dah, ada nggak yang berani? Siapa orang yang nggak ada dosanya? Nggak ada tuh. Kalau ada yang berani ngangkat, saya kentut. Nggak ada. Al insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia bukannya tempat salah, udah jadi gudangnya salah. Ayo pegang dada masing-masing, dosa apa yang belum pernah kita kerjain? Hampir nyaris semua dosa kita udah kerjain. Kalau kita tanya lagi, kebaikan apa yang pernah kita lakuin? Kebaikan apa? Baik menurut kita belum tentu menurut Allah baik kata kita. Makanya orang tua ngajarin adabnya apa? Punya mulut jangan sekata-katanya. Berapa banyak orang salah ngomong akhirnya urusan dengan kepolisian. Bener. Orang tua kita ngajarin ngomong jangan sekata-katanya. Punya tangan jangan secomot-comotnya, punya kaki jangan setendang-tendangnya, punya hidung jangan secium-ciumnya. Adab tuh. Masuk ke rumah lampu belum dihidupin main cium aja. Begitu dihidupin mertuanya jadi salah cium. Hidupin dulu lampu, lihat dulu mukanya. Wah bini gua nih baru cium. Ini lampu mati, assalamualaikum, main tubruk aja ngok kayak mertuanya dicipok. Salah cium. Wah ini merah nih buah naga, lihat dulu, jangan main cium aja. Itu kunyuk lagi nonggeng, bukan buah naga. Orang tua ngajarinnya cakep orang tua ngajarinnya. Makanya sampai sekarang kenapa kita punya rumah tangga gak beres-beres? Kenapa kita usaha gak benar-benar, hancur-hancuran modal kita? Bisa jadi bukan karena kita dulunya kebangetan bengal sama orang tua. Ayo pegang dada sekarang masing-masing. Kita punya anak, jangan tamparin itu anak abang. Sebelum kita jadi bapak pernah jadi anak. Waktu jadi anak bagaimana kita sama bapak kita? Enggak jauh-jauh balikannya. Ayo pegang dada masing-masing. Siapa yang paling benar? Nggak ada bang. Ngaku bener iya. Ada orang paling bener sopan duduk miring kejedot tiang.
miring nabrak polter. Ngaji juga jangan serius-serius, santai abang, jangan kebangetan serius. Duduk deket kiai serius 3 jam gak bergerak, kolesterol naik nih. Biasa aja, santai, bener, santai. Apa yang serius masuk surga, yang nggak serius neraka? Belum tentu. Anjing ngikutin kiai masuk surga. Ini buat preman nih, habis anjing ngikutin kiai masuk surga. Lihat di Ashabul Kahfi, udah tua mau kemana, ikutin kiai. Kalau bapak saya ngajarin ikutin kiai, nggak bakal lapar, asal berani nyolong berkatnya aja. Kiai lagi zikir illallah lah, kan matanya merem tuh, illallah la ilaha illallah. Nah itu geser kuenya, itu kerjaan gua bang. Gua tungguin nih kiai udah serius buat illallah lah. Nah itu jeruk yang 5 di piring tinggal 2, 3 gua udah bungkus di bawah. Akal pakai ya, jangan udah susah, duit kagak punya, ilmu kagak, akal juga nggak pakai, ya lapar dah. Lihatin tuh yang paling banyak sini kan makanan, sono nggak ada. Jangan duduk di sono, duduk di sini. Pertama sih miring sopan. Kiai ngantuk, nah, sempetan colong, nggak bakalan kiai ngomel. Kalau mau nyolong punya kiai mah ikhlas. Kalau yang ikhlas belum kiai namanya. Ya pernah kiai hilangan berkat yang ngamuk-ngamuk, nggak ngargain gua, berkat gua hilang. Itu bukan kiai tuh, RT biasanya begitu. Sendalnya hilang, RT ngomel. Coba kalau kiai mah enggak, ikhlas. Abah Haji mah ikhlas. Berkat hilang, parcel hilang, kagak marah. Coba RT, anjing nih nggak ngargain gua. Akal pakai. Dulu orang tua bilang akalin, nggak diilmuin. Pernah nggak orang tua ngomelin ke kita, akalin, masang petromak nggak bener-bener, akalin. Nyuruhnya kan begitu, nggak ilmuin, enggak kan? Artinya akal penting, karena akal supaya teratur, agama yang ngatur. Sebelum Allah kasih hidayah agama, Allah kasih hidayah akal. Ada bapak perkosa anaknya, akalnya jalan, agamanya kagak. Karena agamanya ngatur, jangan yang namanya anak. Bener. Berapa banyak ada ustadz yang di YouTube tuh memperkosa muridnya, bener. Akalnya ada, agamanya nggak kepake, bener. Mendingan preman, ketahuan dia mah, ya bu, mendingan preman ketahuan, pantas dia mah preman. Ya, pego aja tawar gocap, masa kagak jadi? Ya, itu namanya akalnya ada, ilmunya kagak. Yang ngatur akal agama supaya teratur, jangan sampai liar. Benar. Model-model kita kan paham. Sekarang man mereng dikit katanya pelecehan. Hati-hati tuh. Saya juga hati-hati banget, makanya saya emang enggak ada. Mendingan nyari yang pego di pasar Cisalak. Ya, biarin gue beli mah, masa nggak mau dia pego beli mah. Daripada miring sopan dilaporin polisi, ngeri nggak itu? Ngeri. Makanya adik-adikku sayang, ayo waktunya ngaji. Agama yang ngajarin bener mah, yang lain mah belum tentu. Matematikanya cakep, ngitung mulu, pinter ngitung, duit orang dia hitung. Bener. Tapi kalau ngaji makin cakep, kita ngaji, kita kumpul sama orang tua, makin barokah, punya duit masukin sini. Tuh, nih yang orang barokah ini yang punya duit 50.000 nyumbang, itu barokah itu. Kuat itu, awet sampai ke akhirat kesebut itu. Coba nyawer di situ tuh. Enggak sampai mati di situ juga udah habis. Sengketa udah ketahuan, pulang diomelin sama bininya. Duit buat beli beras, buat nyawer, akhirnya anak kagak makan. Ya bu, biar girang. Kalau sama saya ngaji biar girang. Kuat sampai jam 12 kuat. Sampai jam 1 kuat. Sampai jam 2 kuat. Saya enggak. Terus saja saya mau pulang. Emang beneran ibu masih kuat, jam segini masih kuat, belum ngantuk?
Enggak, ini enggak ngantuk. Ngantuk dong. Kalau nggak ngantuk nggak kelar-kelar. Nggak apa-apa ini Pak RT, nggak apa-apa sampai malam nggak apa-apa. Ada di sini ustaz yang ceramah sampai 2 jam ada. Yang 3 jam juga ada. Udah berapa ustaz yang pada mati di sini? Kalau sampai 3 jam ustaz ceramah sampai berbusa. Belum pernah ngeliat ustaz ceramah sampai gumoh. Ya, ini ayatnya, ayat muludan. Pokoknya biar akur, rukun, bermasyarakat, memperkokoh kepedulian dan kebersamaan. Judulnya akur, titik udah. Panjang-panjang bang. Gua kan jadi miring-miring baca. 3 kali baca, gue jadi kayak salah bantal gitu tuh. Ya, ngaji dikit. Bareng bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Lagi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Hasanah itu baik, Ibu. Ibu hasanah, bapak hasanah, anak hasanah, berarti keluarga kita keluarga yang hasanah. RT ngaji hasanah, RW ngaji hasanah, lurah ngaji hasanah, masyarakat ngaji hasanah, berarti kampung kita ini kampung yang berumah tangga dia hasanah, bertetangga dia hasanah, berbangsa, bernegara, beragama, bersuku-suku dia hasanah, nih rukun ya. Dunianya hasanah, akhiratnya hasanah. Doanya Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Segitu juga ngaji. Nyari duit ceban susah amat. Asal udah hasanah cakep, di masjid hasanah, nggak ada sengketa. Keluar hasanah, baik di mana aja. Kalau kita baik bukan buat orang doang, buat kita. In akhlaltum asaltum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat baik, baiknya buat kita juga. Rasulullah itu kemana-mana baik, sampai seluruh makhluk tadi itu. Semua dekat merapat sama Rasulullah. Binatang demen sama Rasulullah. Kita kan lewat, coba kita sama binatang, boro-boro binatang. Lewat depan anjing kita digonggong. Jangan kata orang anjing aja gede sama kita. Karena lihatnya beda nih, beda abang. Beda ya, ini saya lihat semuanya juga beda. Beda lama sama kaya, romanya lama. Sama bener juga lama, ini lama, ini lama. Udah kebanyakan dosanya ini. Makanya ada masjid, cakepin masjidnya, bagusin namanya. Mendengar gadok saya serem juga soalnya. Ya, kader adik-adiknya jadi imam regenerasinya entar gitu, cakep udah. Bangun masjid bareng-bareng, membana masjidan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Kalau kita rame-rame bangun masjid di dunia, nanti Allah bikinin kamar, Allah bikinin rumah di dalam surga. Ini udah dipanggil kita, orang-orang masjidnya udah cakep-cakepin. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba lah dalam kebaikan. Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan jalan menuju surganya Allah. Ya Bu, jangan serius-serius, yang penting baik aja. Saya juga nggak yakin nih semuanya ada yang demen sama saya. Iya, ada yang ada yang gitu, ada yang nggak jelas romannya. Ini yang namanya kerukunan, walaupun beda tetap akur. Cakep nggak itu? Karena kita agama udah ngajarin belajar menerima perbedaan. Sekalipun kita beda tetap akrab tuh. Artinya likulli syai'in maziyah, pasti yang namanya orang ada beda-bedanya. Gitu kira-kira tuh. Ya.
Saya biasanya kalau ceramah itu depannya perempuan, belakang laki-laki, atau dibagi dua. Karena kalau perempuan itu ketawanya lebih lepas. Gitu. Kalau bapak-bapak ketawanya agak lambat. Emang rata-rata begitu. Penceramahnya diliatin, tawanya dicicil. Kalau ibu-ibu kelihatan. Makanya mudah-mudahan yang masuk surga duluan ibu-ibu, amin. Bang, mendingan bini kita duluan masuk surga, amin. Biarin kita belakangan. Kalau kita duluan berisik, kita tinggal kondangan aja rame dia mah. Mudah-mudahan emak duluan masuk surga, amin. Ya mak, pelan-pelan, jangan buru-buru, ntar nggak tahu pintunya malah balik lagi. Biarin abang, kita kasih bini kita duluan biar masuk surga, kita mah belakangan. Sebab kalau bini emang nggak ada begonya, pinter semua. Laki-laki yang mulia di hadapan istrinya, yang siap salah dan ngalah, baru cakep di mata bini. Laki-laki kebangetan galaknya, jangan harap. Jangan harap. Ibu-ibu yang cakep mah, bapak mah nggak jelas nah. Ya bu, sepinter-pinternya laki-laki tetap keluarnya dari rahim perempuan. Makanya ibu nggak akan pernah kalah. Kenapa ibu kalau berantem kalah? Karena ibu nggak siap. Kenapa ibu kalau pengajian di mana-mana banyak utang? Ibu nggak salah. Kenapa istri banyak utang? Karena suami ngasih duitnya kurang. Benar? Terus saja, ibu yang utang, suami yang bayar. Begitu dong kalau ditawarin seragam di pengajian, jangan enggak saya menunggu suami saya aja beliin, lama. Orang udah 3-4 seragamnya, ibu masih saya menunggu suami aja, alah lama. Orang udah punya merah, kuning, ibu hijau, biru, ibu masih punya merah aja. Itu juga sisa kampanye. Nih kalau ditawarin seragam di pengajian, ambil, ntar suami yang bayar. Ya bu. Jadi suami juga jangan terlalu galak. Kalau sarapan pagi nggak ada kopi doang, nggak ada kuenya, bukan istri yang malas bikin kue, emang ngasih duitnya. Coba kalau suami ngasih duit pagi-pagi, bangunin istri ngasih duit 10 juta, kira-kira komplit nggak sarapan pagi? Makan siang kagak ada ikan, nggak ada daging, kasih 10 juta, kira-kira komplit nggak makan siang? Tuh pak, dengerin dulu. Malam ibu udah 3 hari tidur miring mulu. Kira-kira dikasih duit 10 juta masih miring nggak? Tuh, bekangkang ya kan, bekangkang kan? Pagi 10 juta, siang 10 juta, malam 10 juta, 30. Punya utang nggak ibu? Dengar nggak pak? Ini ngasih duit cepet, udah seminggu masih nanya aja. Yang kemarin masih ada nggak? Yang kemarin cepet. Dari hari Senin sampai hari Sabtu bini bikinnya sayur bening lagi. Lah cepet pengen kental. Cepet mau ukurannya udah 10 ribuan sayur bening, bener. Bisa jadi hari Sabtu terakhir sayur yang bangetan bening ditaruhin ikan cupang hidup. Nah, udah kagak ada bumbunya. Ini namanya orang girang, orang senang. Makanya di atas 50, 60 ibu cari senang. Ngaji juga cari senang. Jangan cari susah. Susah udah turunan. Ya, mak susah, bapak susah, nenek susah, kakek susah, sampai ke kita susah juga. Di sekolahan diajarin lagi camping. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak. Itu masih susah aja. Nyari senang, udah nyari senang. Biar girang. Suami mau ngomong apa aja, alah udah biarin aja. Bener? Jangan dipikirin, ntar paru-paru bolong. Tambal sama semen kagak bisa. Rumah sakit tambelannya mahal, bebasin aja. Biarin suami hitam juga biarin. Gak usah pakai bangun malam, ya Allah putihkanlah suami.
Biarin suami kita hitam, yang penting selalu ngasih. Biarin suami kita nggak ganteng asal bagi. Biarin suami kita mau pergi 2-3 hari asal sebelum pergi ninggalin. Tuh bang. Karena suami nggak penting-penting banget ibu, yang paling penting adalah tuh. Emang gua ngarang apa? Jadi nggak usah pakai dandan lagi, nyisir lagi. Itu bini bukan makin demen, makin gedeg. Karena yang ditungguin ngasih. Tuh bang, emang gua ngarang tuh. Makanya rata-rata yang mati duluan suami. Kita nggak sadar nih, pelan-pelan lagi mau dibunuh nih. Bakalan mati duluan kita. Ayo, nggak sadar kita pelan-pelan pada mau dibunuh sama bini kita. Bagaimana kagak udah tahuan suami kagak kerja, tetap bini mintanya. Kita nggak pegang duit, tetap bini maunya. Pagi, sore, siang, malam nggak ada usaha, nggak lagi kerja, tetap bini mintanya. Itu bang yang bikin kita pada cepat mati tuh. Karena pagi, sore, siang, malam kita nyari duit, kita kasihnya bini kita, bener. Matiin aja laki lu udah. Hah? Nikah lagi perempuan mana yang mau mama laki-laki yang udah kagak ada duitnya? Ada yang nyeletuk bu, nikah lagi. Ya kuntilanak aja udah gede ngeliat dia. Ini namanya nyari senang pak, nyari senang. Ah? Oh nikahnya? Iya ama setan kali. Mau aja katanya, tapi kan nikahnya nggak kelihatan. Bagaimana nikah nggak kelihatan? Sah. Cuman ada suara doang. Seneng-seneng aja. Padahal kita lagi mulu dan harusnya ngaji. Karena yang diundang PA. Ibu-ibu mau begitu nyampe juga maulid. 12 Rabiul jatuh pada hari Isnin Nabi Muhammadi 571 Masehi di kota Mekah pada tahun ya. Coba bapak-bapak, orang-orang pada buka, nggak ada yang ngikutin. Ya emang apanya kayak mabok cubung. Jarang pengajian bapak-bapak ada lagu coba ibu. Mari oh mari baca. Mari oh baca agar kita semua mendapat dari Nabi Muhammad yang membawa amanat untuk Pak. Marilah haikal. Makanya taklim ibu-ibu mah girang. Coba pengajian bapak-bapak. Kiai udah ceramah dia masih di depan aja. Orang udah summa ilaruhi masih. Padahal lagi ngirimin dia itu. Ustadznya gede, orang pada ngaji masih ngerokok aja. Yang lagi ngerokok kita kirimin tuh Al-Fatihah. Rokoknya yang mati. Makanya kalau pengajian ibu-ibu mah rame, di mana-mana rame. Seragamnya juga macem-macem. Bisa ada merah, biru, kuning, ungu ya. Coba bapak-bapak bajunya itu juga. Nah, ibu-ibu kan ada harian, ada mingguan, ada bulanan ya. Bapak-bapak ngajian bukan bulanan doang. Ya, udah gitu bajunya itu juga, yang diganti cuman kancing. Ada merah, ada biru, ada kuning. Gak tahu itu bininya mungutin kancing di baju mana. Kayak ini di masjid kita, saya berani buktiin ini. Kira-kira pinter mana ngajinya di masjid Gadog ini antara bapak sama ibu kelihatan. Karena ibu mah rajin ngaji.
Sampai ada emaknya meninggal, anaknya bimbing gitu, ayo mak nyebut lah, ilah, dikepret sama emaknya, gue udah hafal. Orang seringan dia ngajinya. Kalau kita capek ceramah, gampang ngelemparnya. Kalau bapak-bapak kita lempar gak ketangkep. Kalau ibu mah ketangkep. Bila Israel jasad di seluruh akan sekujur badan. Ibu-ibu coba bapak-bapak. Dulu mudanya kebanyakan ngoplos. Aduh. Kalau ibu kan girang terus ya, Bu. Biar girang, sehat, panjang umur. Bapak-bapak mah pasti dah, Bu. Nah, puyang, lihat suami puyang gak, Bu? Puyang dari dulu, dari pertama nikah sampai punya anak, kagak ada putihnya, hitam. Asal putih dikit mancing lagi, mancing. Ya, Bu. Biarin aja udah, biarin suami kita hitam, yang penting selalu ngasih. Jangan dibahas hitamnya. Emang kemarin waktu pacaran di mana? Baru sekarang suami gue hitam banget, dulu pacaran di kebon. Biarin udah hitam juga nggak apa-apa. Ya, Bu. Makanya bapak kita ngalah, alem aja bini mah. Kata orang tua kita alem aja. Rasulullah juga begitu bilangnya. Selalu salah dan ngalah. Kita mulia di hadapan istri kita. Jangan coba-coba pengen menang di hadapan bini. Kalah terus. Di rumah mulu, bini ngomel. Di rumah mulu. Keluar apa nyari duit? Begitu kita keluar aja ngayap mulu. Jadinya nggak ada serba. Kalau salah gampang minta maaf, tapi kalau udah serba salah bagaimana? Miring salah, duduk salah, kayak orang punya bisul. Selalu serba. Makanya bini mah alem aja. Kalau perlu dia mau masuk surga duluan, kasih. Jangan kita yang duluan, habis berisik kita dimaki-maki. Ngajak kondangan, ngajak. Ada acara grup, katanya grup makan siang, nggak ngajak. Dunia aja kita udah diomelin mulu, bener. Bebasin abang, bebasin. Jangan kebangetan kita mikirin bini mulu. Pagi mikirin dia, malam mikirin dia. Sampai badan bayang, sampai bunyi peletuk. Sum-sumnya udah kering abang. Bikin yang simpel aja. Kalau ngantuk tidur, ya. Kalau lapar makan. Jangan gara-gara urusan rumah tangga nggak bisa tidur, nggak enak makan. Bener. Simple, hidup mah ringkas saja. Ketawain aja po kayak gini nih. Mau maulid juga ceramah. Tawa aja mau ngapain sih serius-serius? Angin ini. Di mana-mana kan AC. Sini gua nggak ngeliat AC masjid. Namanya ke hidung sampai aci. Iya, biasanya kalau ceramah kopi apa susu gitu ya. Ini dikasih larutan. Ya, ngilangin bersin kali. Dia tahu emang ustadznya yang ceramah juga panas dalam. Biarin dah. Kue banyak ya, cuman kan di depan orang bagaimana makannya.
Kita juga nggak enak, mau makan nggak sopan, iya. Kardus ngapa kardus? Kardusin. Sayang ini. Pantes banget Ustadz sambil ceramah makan pisang. Kameramen bilang saya kayak kunyuk. Nah, saya mau jajal nih kira-kira di Masjid Gadog nih pinteran mana ngajinya ibu sama bapak. Ya, pengen dengerin doang. Biasanya kan ke bapak kalau minta kopi keras. Kopi. Umpangan ngaji kan belum kelihatan. Bapak diam dulu, saya pengen dulu lihat istri-istri kita ngajinya nih. Bu, ikutin saya. Bapak diam. Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Cakep kul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kan enak tuh rata ya. Ibu diam, bapak sekarang. Dengerin bu, ya ibu jangan ikut, dengerin. Ayo pak. Ibu diam ya, dengerin kira-kira. Alasannya kan mau ke masjid. Tapi sampai jam 1 belum balik. Masjid mana yang jam 1 masih buka aja. Coba kita dengerin. Ibu diam, jawab bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayo Pak, Allazi, ayo Pak. Habis ambak-ambakan kemana aja. Coba ibu, bapak diam enak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna fasalli li rabbika inna syani'aka. Begitu pak. Kalah nggak kira-kira kita? Kalah, makanya bini mah alem aja abang. Nggak bisa kita ngelawan bini. Bini mah kita diem aja juga dia udah paham karena dia bagaimana perasaannya. Istighfar juga kalau lagi enak mah cakep astagfirullahaladzim. Lagi kesel astagfirullahaladzim. Biar ustadzah ngajarinnya astagfirullah, tetap aja lagi kesel bagaimana enak-enak dia. Ya, udah bini mah udah nggak ada salahnya bang, bener semua. Dia makan, dia masak asem, wah sayur ini merah asem, asin, pahit. Dikasih ke kita makan aja bang, makan aja, jangan dibagiin orang, mati ukurannya. Girangin aja gini mah, girangin. Berapa banyak kita pagi sore siang malam berantem, rumah tangga mah tetap jalan, bener. Ribut mah ribut, bunting mah bunting. Ya, pagi berantem, sore berantem, besok udah netes lagi aja. Ya bu, biar girang. Makanya saya kalau ceramah saya nggak mikirin apa ayatnya, enggak, yang penting girang. Kiai datang kitabnya 7 tumpuk. Saking seriusnya ibu dengerin ceramah, habis pada pulas. Yang 200 tinggal 7, miring di tembok udah begitu. Ini namanya nyarinya babnya bab. Ceramahnya sambil yang ceramah hahaha, yang dengerin juga. Nanti begitu pulang dapat ilmunya, udah segitu juga ngaji. Di rumah kesel, di pengajian kesel, asem aja apa yang dipikirin, bener. Hidup tuh lucu, cari girang. Suami hitam, tetep aja kita mau sampai karang. Pakai dicemburuin lagi, ya siapa yang mau sama laki lu bu. Pegal lu mah cemburu sampai sakit hati, dia malah lagi di kamar mandi ngeden enak banget. Dicari-cari.
Bebasin aja, bebasin ya Bu ya. Biar sehat, panjang umur. Jangan udah umur 60 masih cemburuan aja, ketinggalan. Takut banget suaminya dibawa sama ABG. Ibu kalau masih cemburu aja, hujan gede, petir gede, bawa suami ibu ke lapangan. Ibu mundur, liatin dari jauh. Kira-kira geledek nyamber apa enggak? Kalau geledek aja nggak nyamber, apalagi cabe-cabean. Yang model begini-begini dicemburuin ya. Siapa yang mau cewek godain RT? Masih banyak dewan. Mana kurus hitam ya. Kelihatan bangsa RT jarang jajan. Nabung mulu. Aduh, pantes banget gagang beli rokok di warung Bang Batang. Nggak diisep, untungnya taruh di kuping. Doain RT biar sehat, banyak rezekinya, amin. Biar bisa berangkat haji, amin. Ini kita diam-diam begini kan punya cita-cita pengen umroh. Biar banyak duitnya ibu. Celengin nggak apa-apa. Saya juga dulu nggak pengen banget, gampang nyari duit. Ya emang udah bagiannya segitu. Alhamdulillah Allah kasih jalan, ada aja. Ya. Nyari senang, yang penting mah nyari senang. Sekarang udah sensitif, apalagi kena Covid kemarin, apa nggak pegel kita. Capek kita ngomong pakai masker. Siapa yang mau dengar orang ngomong ditutupin begitu? Iya Bu. Capek gara-gara Covid kemarin. Mungkin 2 tahun kemarin Pak RT nggak bikin acara ya. Pada takut. Katanya kalau pakai masker nggak bakal mati. Ah, tetangga saya mati. Dia bikin sendiri dari gulungan karpet. Orang-orang beli dia mau bikin, mana tebal banget, batuk dulu. Kita doain saudara kita, masyarakat kita yang kena Covid, surga di jalan Allah, amin. Syahid di jalan Allah, ada di surganya Allah, amin. Cuman kita bebasin. Ya gara-gara Covid kita keseksa. Apa nggak berasa kita bego? Biasanya kan kalau mau makan cuci tangan. Ini gara-gara Covid udah 5 kali cuci tangan, enggak makan-makan. Biasanya kan kita habis main mandi basah. Lah udah 7 kali sehari mandi basah, enggak main-main. Bini di mana, laki di mana? Makanya sekarang begitu selesai Covid, biar jemerat, jangan balik lagi. Ya Bu ya. Bebasin biar girang. Ngaji lagi udah alhamdulillah, udah bisa ketemu lagi kita bareng-bareng. Besok ketemu lagi kita rombak masjid kita renovasi. Masjid orang udah pada keren-keren. Bikin 4 lantai. Yang di lantai 4 terakhir tuh tempat burung dara. Ya sekarang mah burung gereja juga ke masjid. Emang udah enak, adem. Ini cakep ini masjid ini, tinggal gedein doang. Hah? Ya. Tutup nasi di tengah itu. Paring ke atasin biar berkah, kita semuanya warga enak. Nah, bareng-bareng ibu kita bantuin rame-rame. Udah setengah 12 masih terus ini. Terus. Belum ngantuk. Belum capek ibu. Ini ibu nggak ngantuk juga. Hah? Oh girang. Masih terus ibu. Belum ngantuk belum. Apakah ibu security? Biasanya kan yang gak tidur mas security. Nah balik lagi ibu. Kalau kita bareng-bareng kumpul begini berharap apa ibu? Baik, ini kebaikan-kebaikan yang bakal menganterin kita ke dalam surganya Allah. Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan jalan menuju surga. Makanya enak jadi orang baik ibu. Di rumah dia baik, bertetangga dia baik, bermasyarakat dia baik, kumpul baik terus, masuk surga sama orang yang baik-baik. Amin. Kita nggak tahu ke depan besok anak-anak kita bakal jadi ustadz, penceramah, jadi imam. Jangan diomelin anak. Bapaknya yang mesti bener mah. Kalau anak salah jangan ditampar itu anak. Istighfar bapaknya. Ada cerita zaman saya mondok di Kulon dulu. Bapaknya kiai ngajar setiap malam gak berhenti-berhenti. Anaknya setiap hari ngadu ayam.
Tapi begitu bapaknya meninggal, tukang adu ayam jadi pengganti bapaknya. Cakep nggak itu? Artinya walaupun anak nggak bener, bapaknya yang terus-terusan bener. Ke masjid mondar-mandir, ngerasa salah, ngaku banyak dosa. Dosa kecil daripada gede, Bu. Bang, dosa kita yang kecil daripada gede. Ya. La shaghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Nggak ada dosa kecil kalau terus-terusan. Nggak ada dosa besar kalau dihajar habis-habisan sama istighfar. Makanya kumpul kita punya masjid, tempat kita curhat ke Allah. Karena tempat curhat yang sebenarnya Allah. Benar Ibu? Ya. Biarin Ibu waktunya nyanyi. Nyanyi ngapa sih? Orang Islam boleh nyanyi, boleh. Asal nyanyian yang ngajak ibadah. Makanya ibu-ibu nyanyiannya ibadah. Siapa ingin ke pintu, siapa ingin tak mudah dimiliki, hanya carilah pintu surga dengan lagu itu yang ada di surga nantinya Ibu. Karena di tempat karaoke nggak ada lagu itu. Kenapa lagu itu jadi ibadah? Sebelum nyanyi udah ada ala hadhihin niyah, ya al-fatihah, ada maulid, ada qori, depannya udah cakep. Bener? Iya Bu? Bapak-bapak belum tentu bisa. Paling nggak siapa ingin. Kalau ibu kan samberannya enak, ya. Siapa ingin siapa ingin pintu tak mudah di hanya carilah pintu surga. Kagak ada yang ikut. Kalau bapak lagunya nggak itu lah, bapak tuh lagunya yang bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Itu lagu tukang akuarium tuh. Campur sari tuh ya. Mongkong ini. Kalau yang di taklim nggak ada yang apal Ibu, ya beda bapak-bapak mah. Makanya biarin aja Ibu deh mah, jangan dipikirin, ya Bu. Kalau bapak dosa tanggung jawab dia, tapi kalau istri dosa tanggung jawab suami masih. Biarin deh yang tanggung jawab, dia mau ngapain kayak di luar, ya. Jangan dicemburuin, belum tentu cewek lain mau, belum tentu. Bisa jadi yang mau sama ibu tuh suami ibu cuman ibu doang. Ibu nggak sadar udah dapat sisa dulunya. Jadi jangan kebangetan dipikirin banget, suami bebasin. Kalau suami marah ibu jangan mundur, maju. Gue tampar saking keselnya, ibu jangan mundur. Nah itu salah satunya yang ibu selalu kalah begitu. Jadi kalau bapak marah ibu maju, begitu tuh. Tampar nih, maju, buset. Gue mau ditampar, matiin gua. Gue tahu kalau gue mati lo mau kawin lagi nih. Mundur pasti bapak. Dan laki-laki biar dia kata hebat banget tetap ada begonya. Ya, berantem monyet lu, pergi. Itu yang viral, anjing lu yang anjing ya. Yang viral itu yang viral, anjing lu yang anjing. Begitu lapor polisi belum diproses dicabut lagi. Tetep aja anjing lu yang anjing. Ntar aja malam main anjing-anjingan lagi aja. Makanya kalau belajar rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, belajar sama nenek kita yang di kampung. Itu miskin juga awet, kuat gitu, nggak dibeliin emas, nggak dibikinin rumah. Cuman diberanakin doang mau aja. Ya Bu, ya
Ya termasuk maaf orang-orang tua kita dulu rata-rata nih kita yang di atas 50 pasti emak bapaknya anaknya banyak. Baru di kita jarang anaknya. Dulu mah emak kita anaknya 12, 13. Ibu saya anaknya Pak 13. Tuh kalau sarapan pagi keinjak mati satu. Ntar siang makan kelolo dan rebutan mati lagi satu. Anak banyak nggak pusing pusing banget. Sampai tinggal 9 mati 5, emak saya nggak nangis. Bapak juga nggak sedih, cuman ngomong dikit doang, masih banyak sisanya. Yang repot kan yang anak 2 mati 1, tinggal mati lagi 1. Habis bikin lagi udah kering. Kerannya udah pada mampet. Ya. Beda sama orang-orang tua kita dulu, orang sekarang. Makanya sejelek-jeleknya kita sekarang dididik sama orang tua yang cakep-cakep. Sebagus-bagusnya kita sekarang lihat anak-anak kita besok. Bisa nggak seperti kita? Orang tua kita nggak sarjana tapi mampu menjadikan anak-anaknya sarjana. Kita yang udah sarjana belum tentu anak-anak kita bisa selesai S2, S3, S4. Jangan bangga ibu punya anak pinter juga, jangan bangga. Kuliah S1, S2, S3, S4. Ternyata kebanyakan S beku. Berapa banyak anak saking pinternya, emaknya meninggal, emaknya sakit nggak pulang karena lagi sibuk sama urusan banyak kerjaan, saking pinternya. Berapa banyak anak yang begitu kaya sampai emaknya sakit dia nggak ketemu, cuma suruh kirim ke UGD. Pinter-pinter anak. Makanya kalau saran saya punya anak jangan pinter semua, sisain biar ada yang bego 1. Karena yang bego nggak kemana-mana. Orang-orang pada ribut tawuran, yang pinter mah pada lari bawa golok bawa parang, yang bego mah megangin tiang aja. Aman nggak kira-kira? Aman. Tuh yang di TV yang ngomong-ngomong orang pinter pada main pinter-pinteran, yang bego mah diem aja. Emaknya sakit dia tungguin ya, dia ngaji katanya bego. Diam aja, emaknya badannya dingin dipakain balsem sampai 2 botol balsem. Emaknya kepanasan, panas. Begitu emaknya ngomong panas diambilin payung. Emaknya nggak marah, emang bego. Aman nggak kira-kira? Coba punya anak pada pinter semua, yang ini pergi ke luar negeri, yang ini pergi ke Amerika, yang ini emak akhirnya tinggal sendirian. Ya mak, makanya orang tua kita dulu rata-rata anaknya nggak banyak yang main S1, S2, S3. Kita udah diajarin sekolah jangan tinggi-tinggi neng. Kenapa mak? Gue bingung ngambil rapotnya. Lewat mana gue naiknya ntar? Ya, makanya kita begini. Bisa jadi ini doanya almarhum almarhumah orang-orang tua kita. Hidup rukun damai di mana adanya di taklim. Ini contoh daripada kehidupan yang bagus pengajian. Lihat ibu saya sendirian di atas, yang lain semua ngeliatin saya, nggak ada yang benci romannya. Yang diri juga nggak ada dari tadi. Yang pengen pulang juga nggak ada romannya. Padahal saya ngarep pulang, apa udah malam. Kalau saya pulang duluan nggak pantas karena lagi cerah. Tapi kalau ibu-ibu mah mau 1-2 sekaligus pulang boleh. Ya. Nggak mungkin orang udah pada nggak ada tuh ustadz masih ceramah aja. Pantes banget tukang kacang lewat itu ustadz gila kali. Udah nggak ada jamaah masih ceramah aja. Ayo dong pulang dong. Nih balik lagi rukun bersama-sama kita akur cakep. Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma, ya Allah jadikan kebersamaan kami kebersamaan yang dirahmati, amin. Mana yang jadi rahmat? Yang gini-gini aja ibu, akur sama tetangga, akur tahlil, waktunya tahlil orang nggak demen tahlil biarin, termasuk saya. Di saat orang nggak demen tahlil tetap saya semangat tahlil. Kenapa saya nggak berani mengharamkan tahlil? Karena emang di situ tempat makanan saya. Kalau nggak ada yang mati sepi pisan, nggak ada yang membawain berkah. Ya, anak kita tenteng di mana masjid ngikut waktunya maulid. Di saat orang teriak, oh maulid nggak ada dari sononya,
Ya nggak usah ke sono, ke sini aja daripada maulid. Susah-susah amat ke sono-sono. Ya Bu, begini nih yang enak nih. Akur nih, citra daripada kita jaga daripada kerukunan bermasyarakat, baik dia, aman. Al muslim akhul muslim. Orang Islam saudaranya orang Islam, benar. Jangan sama saudara aja udah ribut, gimana coba? Nyengono tahlil nggak diikut nyengono, udah Bu, kalau saya mah gampang aja dah. Saya mah kalau ceramah yang penting akur aja begini udah enak, girang aja. Ada orang beragama tapi ribut mulu, debat mulu, ya kita mah girang aja, ketawa. Waktunya makan, waktunya ngaji. Waktunya lagi makan, berhenti dulu ngaji. Orang-orang pada makan, kita masih ngaji aja, kehabisan. Bener Ibu? Waktunya ngaji, waktunya makan. Begitu lagi pada makan, berhenti dulu ngaji, kita makan. Bener? Jangan orang-orang udah pada makan masih ngaji aja, sombong namanya. Biar dikata apa itu? Waktunya makan. Ntar begitu berbalik aja kehabisan, marah. Anjing gue dihabisin. Tadi orang-orang makan lu masih ngaji aja. Karena ukuran kita sebenar-benarnya kita masih kita, benar. Sebenar-benarnya kita bukannya wali, itu mah Bu, bukan orang soleh. Ya tampang sih boleh, gue juga cakep banget, kayak kain sarung. Biar kelihatan kayak ustadz. Benar kata bapak saya, laki-laki harus rajin-rajin pakai kain sarung. Ntar anaknya banyak. Nah, kalau orang pakai celana mulu, anaknya dikit, begitu katanya. Coba apa bapak? Ya Bu, kalau pulang tahlilan kalau pakai kain sarung, kalau berkatnya udah diteng-teng, dagingnya kagak ada, tinggal ngangkat doang, sosis masih ngegantung. Itu aja pakai kecap coel. Jangan pusing-pusing kapasitas model kita mah, yang penting akur aja, cakep. Ono masjid ini masjid, orang ini udah akur aja, ngapa sih? Ngapain model kita ribut-ribut? Karena kita bukan ahli perdebatan, bener. Apa yang kita debatin? Kalau saya mengikut apa yang diajarin orang tua aja. Kenapa lu nggak berhenti tahlil? Tahlil nggak ada dari sononya, alah tahlil aja. Emang orang kalau mati nggak iseng apa? Ya Bu, yang bikin girang siapa? Ini yang masih hidup. Kuburan gelap, yang bikin terang yang mana? Yang hidup, bener. Datang anaknya, ambil parang, bersihin kuburan. Kira-kira terang atau kuburan? Terang. Walaupun orang tua kita sudah berkalang tanah, doanya habis. Enggak, masih ada. Datang kita, ala hadhihin ya al-fatihah, assalamualaikum ya ahlal kubur. Kata orang tua dulu gitu. Emang dia dengar, Pak? Dengar. Nyaut, cuman pelan. Waalaikumsalam. Kalau dia nyautnya kenceng, kita pada kabur. Assalamualaikum ya ahlal kubur, nyaut waalaikumsalam. Habis Yasin ditinggal, sendal pada putus, hambak-hambakan di situ. Jangan dibahas, kirimin aja, karena kebangetan pinter dibahas. Kalau orang mati kok pakai assalamualaikum? Emang orang mati dikirimin Fatihah nyampe Bang, kita WA dari sini ke Surabaya nyampe nggak? Iya Bu, kita catatan dari sini ke Bandung nyampe nggak? Itu urusan sinyal. Apalagi jaringan Allah lebih luas daripada jaringan Telkomsel. Ya kirimin aja, jangan pakai dibahas. Sebab ada anak yang disebut pelit, emaknya masih hidup nggak pernah beliin baju, emaknya masih hidup nggak pernah bikinin rumah, sampai mati orang tua, anak nggak pernah mau kirimin Fatihah. Itu kata orang tua saya, pelit. Ntar nggak ketemu di sono. Sebab siapa orang yang sering doain sama bapaknya, nanti dia bakal didoain sama anak cucunya. Siapa orang yang seringin kirimin Fatihah ibu bapaknya, nanti dia bakal rajin dikirimin Fatihah sama anak cucunya. Siapa orang yang berbakti kepada ibu bapaknya, nanti dia punya anak bakal berbakti kepadanya. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Makanya kenapa kita ngaji, ajak anak kita supaya tahu besok ibu emaknya ngaji. Ajarin istri abang ngaji, nanti ditanya di sono, katanya anak begitu mau dibakar ditanya, lu punya bapak nggak? Punya. Mana bapak lu? Tuh ngajarin ngaji, ngajarin sembahyang nggak? Enggak. Punya ibu? Punya ibu. Ibu lu mana? Tuh. Justru itu ngajarin ngaji nggak? Enggak. Justru itu bapak nyariin ibu yang salah buat saya. Akhirnya sebelum anaknya dibakar, emak bapaknya duluan dibakar di sono. Makanya abang istri ajarin ngaji, walaupun alhamdulillahirobbil alamin. Ajarin bang, hitung-hitung di sana kita nggak diomelin.
Ya, jangan ayatnya bini diajarin doa makan, doa tidur, doa makan, doa tidur, sampai anak diajarin doa makan, doa tidur. Akhirnya sampai tua kerjanya makan tidur aja tuh anak. Yang salah kan bapaknya juga. Padahal doa banyak. Kasih doa-doa yang lain, termasuk saya. Saya juga nggak tahu bapak saya ngajarinnya. Kalau saya ikutin kali mungkin saya jadi dukun kali. Dulu emak saya kalau ada anak kecil nangis gak bisa tidur, ambil air segelas di kerbong keranas kerbong. Ya, nggak bisa tidur, alhamdulillah basah. Bisa tidur, orang basah bagaimana mau tidur? Mungkin kumpul ngaji, sakit juga diumumin kalau orang ngaji mah. Kumpul di masjid, anak kurang sehat diumumin. Ibu Haji Aisyah nggak sempat hadir di pengajian karena emang lagi dapat musibah, kakinya ketiban ketel. Dan kita doain mudah-mudahan ketelnya sembuh. Rajin nggak? Coba kalau udah nggak pernah ngaji, nggak pernah bertetangga, nggak pernah bermasyarakat, diem aja. Bisa jadi akhir hayatnya, mayatnya nggak ada yang tahu di dalam rumah. Tapi kalau yang rajin ngaji nih,